Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepsek SMA Negeri 1 Popayato, Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan yang sempat hadir pada kegiatan kita kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan izinnya kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Nurnalisa Novita Panigoro SPDGR CGP Angkatan 11 Kabupaten Pohuwato. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya akan selalu tercurah kepada kita, umat yang selalu setia mengikuti ajaran beliau. Amin. Selanjutnya, sambutan kepala sekolah untuk membuka kegiatan forum berbagi modul 1.4 budaya positif. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakasek, Bapak Ibu staf Dewan Guru yang sempat hadir, dan wabil khusus kepada CGP Angkatan 11 Kabupaten Pohuwato yang ada di SMA Negeri 1 Popayato, yang Ibu Nurnalisa Panigoro SPDGR. Puji syukur karena kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah SAW. Bapak Ibu, hari ini tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk CGP Angkatan 11 agar kiranya terus semangat untuk berkoordinasi, kolaborasi, dan komunikasi bersama teman-teman. Dan saya selaku pimpinan mengharapkan program-program dari CGP ini tidak hanya selesai saat mengikuti pendidikan guru penggerak, dan ini akan berlanjut terus sampai Ibu Nurnalisa itu mendapatkan gelar sebagai guru penggerak. Selanjutnya, untuk budaya positif ini, ya, jadi budaya positif ini kiranya dapat dilaksanakan tidak hanya oleh CGP itu sendiri, tetapi kita bisa mengambil program ini dan bisa dilaksanakan di sekolah pada umumnya dan di kelas-kelas nantinya pada khususnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kegiatan pendidikan guru penggerak untuk angkatan 11 itu yang insya Allah rencananya selesai bulan Desember ya, bisa, dan sertifikatnya insya Allah bisa langsung diupload di PMM sebagai sertifikat guru penggerak dengan jumlah poin 128 poin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yahdina ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sambutan dari Bapak Kepsek dalam membuka kegiatan aksi nyata forum berbagi ini. Kemudian selanjutnya langsung saja ya, diseminasi aksi nyata forum berbagi modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Nurnalisa Novita Panigoro SPDGR. Kepada Ibu Lisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Ya, salam sejahtera buat kita semua.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kuasanya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Insya Allah dalam keadaan sehat dan insya Allah akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan, dicurahkan kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah apa yang menjadi kita lakukan hari ini insya Allah memperoleh rahmat dan hidayahnya juga. Pertama-tama Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Popayato, Bapak Ibu guru yang sudah sempat meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan saya paparkan sebentar. Dan ucapan terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah yang sudah sampai dengan hari ini begitu banyak memotivasi saya, memberikan dukungan kepada saya mengikuti guru penggerak ini, dan insya Allah nantinya kita sebagai warga sekolah SMA Negeri 1 Popayato bisa menerapkan dan bisa mengimplementasikan ke anak-anak kita nantinya. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini Bapak Ibu guru saya tidak mengajari Bapak Ibu guru, saya tidak menggurui atau pamer ilmu, bukannya Bapak Ibu guru, tapi terkait dengan apa yang saya sudah ikuti selama beberapa bulan ini di pendidikan guru penggerak ini. Saya hanya ingin belajar bersama, kita sharing di sini, bukan mengandalkan bahwa dia mampu atau tidak. Sama-sama kita memanfaatkan apa yang ada, dan kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik harusnya kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita ke depan. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu ada kesepakatan forum diseminasi ya, mohon maaf, diseminasi. Jadi di sini saya sudah tuliskan ada peserta aktif dalam kegiatan, menghargai pendapat dari pembicara maupun peserta lain, etika berbicara. Sengaja yang keempat kelima itu saya tidak isikan karena nantinya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu terkait tentang kesepakatan forum apa yang akan kita terapkan pada kegiatan hari ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya geser dulu untuk soalnya. Oke, jadi saya tanya dulu Bapak Ibu, untuk peserta aktif dalam kegiatan bisa Bapak Ibu terima? Bisa sepakat? Bisa? Oh, terlalu kencang mungkin ya Bapak Rusli, mau kasih ke siswa. 1 2 cek. 1 2 cek, oke. Bisa kita setujui Bapak Ibu? Bisa ya? Ya. Yang kedua, menghargai pendapat dari pembicara maupun peserta lain. Bisa kita sepakati bersama? Bisa ya? Ya. Jadi ini sengaja saya bertanya seperti ini kepada Bapak Ibu. Saya bukan maunya saya, tapi saya ingin di forum juga menyepakati apa yang sudah dituliskan. Jadi kesepakatan itu bukan berarti dari pribadi saya, tetapi dari Bapak Ibu juga. Ya. Dan yang ketiga, etika berbicara. Nah, etika berbicara di sini Bapak Ibu bisa menyetujui terkait dengan kesepakatan yang saya sudah cantumkan di sini. Halo Bapak Ibu guru, etika berbicara bisa? Bisa ya? Oke. Kira-kira yang keempat dan kelima, kira-kira kita akan mengisinya dengan apa? Membuat kesepakatannya seperti apa? Yang keempat, kira-kira apa ya? Sikap dan moral. Iya, oke, dari kepala sekolah mensilenkan HP supaya juga enak kita berbicara ya. Ya, pembelajaran juga berjalan dengan mudah, dengan lancar ya. Oke, bisa kita sepakati ya. Oke, yang kelima,
Boleh bertanya? Oke. Oke, jadi yang kelima apa Ibu Dewi? Boleh bertanya? Oke. Oke, yang lain Bapak Ibu? Oke, kalau macam saya bilang dilarang membuang sampah atau kita dilarang untuk makan minum di dalam prosesi mengikuti diseminasi, boleh Bapak Ibu? Atau jangan buang sampah di dalam ruangan Dewan Guru? Bisa? Bisa kita terima? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berikan aplaus semua untuk kita semua. Oke, nah selanjutnya di sini ada ice breaking ya. Ice breaking memang saya inginkan di sebuah pembelajaran yang juga selalu saya terapkan di dalam kelas, dan ini juga salah satunya saya akan terapkan di Bapak Ibu guru. Ini ice breaking ini kita mengikuti semua ya. Jadi Bapak Ibu saya mintakan untuk berdiri semua agar bukan pembelajaran yang lebih ke apa yang saya sampaikan ini bisa lebih semangat untuk Bapak Ibu mengikuti pemaparan dari saya. Ayo Bapak Ibu boleh berdiri. Oke, silakan Bapak Ibu berdiri semuanya. Tunggu sedikit Bapak Ibu ya, masih connect dengan Bluetooth-nya. Iya, Bu. Ya, supaya kita semangat untuk mengikuti. Iya, ada apa kira ini? Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan.
See you, Lisa. Semangat belajar ya. Kita semua. Oke, itu ice breaking singkat ya dari saya. Sekarang kita lanjut ke Sekarang kita lanjut di slide keempat. Sedikit saja saya minta waktunya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita melanjutkan saja apa yang saya paparkan tadi. Ini adalah wajah saya sendiri ya, sementara saya mengajar. Jadi di sini saya menjelaskan sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang 7 poin yang ada di slide ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi menjadi seorang guru itu bukan hanya mendidik dan mengajar di dalam kelas, kita egois, kita tidak peduli dengan kemampuan anak, yang penting sok kasih tugas, yang penting sok kasih pemahaman, tapi kita tidak tahu bagaimana kemampuannya anak-anak kita. Ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut di slide berikutnya. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru di sini saya menuliskan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi saya mau tanya dulu sebelum saya masuk ke materi inti, Bapak Ibu tahu tidak pembelajaran diferensiasi? Bapak Ibu atau sudah pernah menerapkan di dalam pembelajaran? Pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Iya, silakan Bapak Wakasih Kesiswaan. Iya, betul sekali Bapak Rusli. Berikan aplaus dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan di dalam pembelajaran, tapi Bapak Ibu tidak tahu bahwa itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah seorang guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, seperti kesiapan mereka untuk belajar, minat belajarnya mereka, dan profil belajar mereka atau gaya belajarnya mereka. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu kira-kira menerapkan pembelajaran diferensiasi itu tujuannya untuk apa? Untuk memungkinkan kepada murid agar bisa mampu, ya, dia mengetahui kemampuannya dan dia bisa meningkatkan potensi dirinya, ya. Jadi biasanya siswa itu dia paham, dia mengerti, dia bisa, cuman kadang siswa itu tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki. Jadi sebagai guru kita itu tidak harus memberikan tugas, memberikan ulangan harian, ujian praktek kalau mata pelajaran seni budaya. Yang penting kamu itu ikut saja. Sebenarnya bukan seperti itu Bapak Ibu, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan di dalam pembelajaran diferensiasi itu mengajak anak-anak agar bisa senang untuk belajar di mata pelajaran kita, ya. Apalagi kalau di siang hari itu biasanya mereka bosan, jenuh, ya kan? Nah, ayo kita ajak dengan ice breaking mereka. Iya, diferensiasi itu sebagai seorang guru kita mengetahui kebutuhan murid, ya. Kebutuhan murid baik itu kesiapan murid, minat belajarnya mereka maunya seperti apa, dan profil
belajar atau gaya belajar mereka yang mereka inginkan. Jadi setiap siswa itu berbeda Bapak Ibu ya. Kita perlu pahami itu. Setiap siswa di siswa itu saya ada 30 orang. Tidak boleh kita harus terapkan semua, kayak misalnya ada yang tidak terlalu tahu mengenai materi tentang seni tari. Ya, jadi kita bebaskan mereka untuk memilih apa. Misalnya dalam seni tari itu ada yang namanya tarian tinggi tradisional klasik. Otomatis siswa laki-laki tidak mau menari kan? Iya kan? Jadi kita harus memberikan mereka pilihan mau menari atau bikin produk, ya, bikin produk tapi masih sesuaikan dengan materi kita. Jadi diferensiasi itu pembelajaran yang bersifat menyenangkan untuk anak-anak kita. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, budaya positif itu kira-kira seperti apa? Oke Ibu Siti, silakan Ibu Siti. Masya Allah. Boleh Bapak jalan? Yang penting itu menurut saya salah satunya salam, sapa, sopan santun, ramah. Ya, salam sapa, ramah, sopan dan santun. Iya. Oke, terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk Ibu Hadijah. Baik, sekarang saya pindah ke Pawakasek kesiswaan. Oh ya Allah, silakan Bapak Ruslin. Terima kasih Bu Penggerak. Jadi menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik seperti yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, senyum, sapa, salam. 5S ya? Iya, terima kasih, berikan aplaus dulu untuk Bapak Ruslin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif itu apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan tadi itu sudah betul sekali ya. Budaya positif itu adalah pembiasaan yang selalu kita lakukan dan kita terapkan di lingkungan sekolah. Seperti kita menerapkan 5S. 5S itu apa? Salam, sapa, senyum, dan sopan dan santun. Nah, kalau bagi siswa di dalam kelas, bagaimana budaya positif yang kita terapkan sama siswa? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Hadir tepat waktu. Iya, hadir tepat waktu. Ada lagi? Kelas harus bersih. Kelas harus bersih. Menggunakan pakaian yang rapi. Menggunakan pakaian yang rapi. Sangat tepat sekali Bapak Ibu ya. Sudah betul apa yang Ibu Siti bilang. Kalau kita terapkan di pembelajaran di kelas, nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh anak-anak itu seperti yang tadi disampaikan, datang tepat waktu pada saat pembelajaran, tidak mengganggu teman di dalam kelas, menghargai pendapatnya teman, ya kan? Dan itu mereka setiap pembelajaran ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita pindah ke nilai budaya positif bagi sekolah, ya. Budaya positif bagi sekolah kira-kira apa Bapak Ibu? Kita bekerja sama, ya kan? Kita berkolaborasi, kita saling gotong royong. Siapa lagi kalau bukan kita warga sekolah untuk membangun sekolah kita menjadi sekolah yang unggul, ya, dikenal oleh masyarakat, ya kan? Jadi kita butuh kerjasama, kita butuh kolaborasi Bapak Ibu. Oke. Silakan lanjut Bapak Ibu pengawas. Nah, untuk disiplin positif. Nah, di sini saya menuliskan merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan serta memberdayakan murid tanpa ada hukuman atau ancaman Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu yang namanya disiplin positif, kita tidak ada melakukan hukuman atau memberikan ancaman kepada murid kita. Kalaupun mereka nakal, ditegur, tapi bukan berarti kita membentak mereka. Ya, kita merangkul mereka, kita tanya sama mereka, kira-kira keyakinan kelas kemarin apa yang sudah diterapkan. Nah, disebutkan itu, kita kembali ke keyakinan kelas, ya. Jadi yang namanya disiplin positif terdapat kesadaran diri berdasarkan dari nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang termasuk sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Popayato.
Siapa yang masih ingat visi SMA 1 Bapak itu apa? Mewujudkan sekolah kompetitif, berkarakter profil pelajar Pancasila, peduli lingkungan, dilandasi dengan iman dan takwa. Bapak Ibu, apakah kita sudah menerapkan itu kepada anak-anak kita? Bapak Ibu, apakah kita sudah menerapkannya? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Jadi nilai-nilai kebajikan seperti profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6. Ini saya sudah ada contoh-contohnya di sini. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu, saya mau tanya lagi. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkannya di pembelajaran? Sudah? Sangat sudah ya? Alhamdulillah. Ya, jadi saya rasa Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu ini orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sangat hebat. Bapak Ibu sudah menerapkannya di pembelajaran. Cuma Bapak Ibu tidak tahu seperti apa profil pelajar Pancasila, nilai keyakinan seperti apa, nilai kebajikan seperti apa. Nah, di sini kita belajar bersama Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Ibu Dewi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi di sini. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Di sini saya tuliskan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, kalau siswa yang salah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau misalnya seperti ini, anak itu datang ke kelas terlambat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ada yang bilang dipeluk. Oke. Disayangi, dirangkul Bapak Ibu ya. Oke, jadi ketika siswa kita, misalnya macam contoh seperti saya, kita ambil saja contoh saya kemarin waktu pembelajaran seni budaya di ruang kesenian, ada siswa saya itu yang ribut. Sementara saya menjelaskan, mereka ribut. Jadi saya tanya ke anak itu, kenapa ribut? Ya, kenapa ribut? Karena di situ mereka tahu pasti mereka salah dipanggil, ya kan? Nah, bukan langsung kita berteriak, harusnya tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Karena ketika kita berteriak di depan teman-temannya, otomatis mereka malu dan mereka akan mengecap kita yang tidak baik. Jadi kita ajak setelah selesai pembelajaran, kita ajak dia bicara face to face. Kenapa tadi baru di ruangan ini? Ya. Kenapa tadi ribut di pembelajaran Ibu? Apa ada masalah? Kenapa pada saat si A menjelaskan materi ini, kenapa kamu tertawa? Nah, itu kan salah satu pembulian. Nah, kira-kira waktu awal pertemuan dengan Ibu, ada bikin keyakinan kelas, kita sudah sepakati bersama? Sudah Ibu, apa coba kira-kira? Menghargai pendapat orang lain. Ya, itu sudah disebutkan. Kenapa masih melakukan? Iya, saya tahu saya salah Ibu. Iya, jadi tetap ya kebutuhan murid Bapak Rustin ya, tetap merdeka belajar, kebutuhan murid ya. Guru harus memfasilitasi kemauan siswa, ya, bukan siswa yang harus mengikuti gurunya. Iya, jadi Bapak Ibu ini ada salah satu juga motivasi buat Bapak Ibu untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu akan tahu seperti apa merdeka belajar, ya. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Nah, ini penghargaan seperti yang Pak Rustin bilang tadi, kita berikan reward buat mereka. Biar tidak usah dalam bentuk barang, jangan kasih biasa anak-anak itu tidak buat dalam bentuk barang, semua terbiasa. Jadi dalam bentuk pujian. Oke, sudah menjawab pertanyaannya dari kelompok ini, berikan aplaus dulu. Bentuk aplaus itu sebagai bentuk penghargaan untuk anak-anak kita, supaya mereka apa? Termotivasi, supaya mereka merasa dihargai. Ya kan? Sama dengan kita Bapak Ibu, ketika kita berbicara di ruangan ini, ketika kita memberikan pendapat, kita jangan langsung mengkat pendapatnya teman kita. Kita dengar dulu apa yang dijelaskan. Setelah itu, oke, berikan aplaus dulu.
Ya, jadi tetap kita harus menghargai dan menghormati pendapat dari orang lain. Jadi tidak perlu dalam bentuk barang nih, so trauma all. Iya. Dalam bentuk barang. Itu singgung ke apa? Masih bola saya. Iya, oke. Biasa aja. Oke, lanjut. Di sini ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sudah seperti apa yang saya jelaskan tadi, tetap kita harus menghargai pendapatnya orang lain. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua pihak terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita yang terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu masih ingat waktu pemaparan saya visi guru penggerak, visi sekolah, masih ingat? Di situ saya pernah menuliskan cita-cita, mimpi-mimpi Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu inginkan untuk murid-murid kita. Masih ingat? Iya, jadi kita mengharapkan pasti seluruh guru itu menginginkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang berkarakter yang baik, karena melihat kondisi zaman sekarang ini anak-anak milenial berbeda dengan kita, anak-anak kolonial. Bisa dibilang kita anak kolonial ya, era 90-an. Dan anak-anak yang saat ini kita ajar ini adalah anak-anak milenial. Dan anak-anak milenial itu kita tidak perlu harus dengan kekerasan, tetapi dengan pendekatan secara emosional. Mimpi-mimpi apa? Mimpi-mimpi usahakan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik, minimal tidak maki-maki di dalam pembelajaran. Ya, oke, bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia lagi. Saya menuliskan bertahan hidup. Yang pertama makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga penguasaan. Di sini harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat kebebasan. Ya, kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Saya rasa Bapak Ibu ada semua yang Bapak Ibu terapkan di kebutuhan dasar manusia. Ada semua ya Bapak Ibu ya. Ada Ibu ya, ada ya. Oke. Oke, nah di sini posisi kontrol restitusi. Ini juga saya tahu Bapak Ibu sudah menerapkannya. Guru sebagai penghukum, apakah Bapak Ibu termasuk di situ? Oke, ada yang bilang saya, ada yang diam. Oke, lanjut. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Oh, saya enggak. Oke, ada yang bilang enggak, ada yang bilang saya banget. Yang ketiga, guru sebagai teman. Oke, ada juga yang situ ya. Rata-rata kebanyakan guru di sini sebagai teman ya. Kalau saya lihat sih, guru sebagai pemantau. Iya, sangat dipantau ya. Oke, dan terakhir adalah guru sebagai manajer. Ya, dari kelima yang saya paparkan di sini, apakah Bapak Ibu semua masuk di dalam 5 posisi kontrol? Kondisional ini. Ya. Sesuai kondisi. Ya, sesuai kondisi. Oh, tidak sesuai siswanya. Kalau dibutuhkan, mungkin bagus, mungkin bagus. Kalau misalnya tergantung siswanya. kalau misalnya pada saat itu kursi aman, berarti memantau juga. Kondisional akan terjadi. Berarti sesuaikan dengan kondisi dan moodnya. Iya, bisa dibilang begitu Bapak Ibu? Oke. Ya, oke. Tapi sebenarnya dalam posisi kontrol itu ada di slide berikutnya. Ada contohnya seperti ini. Ini guru berkata dan murid berkata. Dampaknya jadi apa? Posisi kontrol, kita kembali lagi ke slide yang di sini. Di sini ada, saya tidak membacakan semua karena terlalu kecil juga Bapak Ibu. Jadi saya akan hanya mengatakan cuman yang guru dan murid. Guru berkata
apa. Nah, dari identitas gagal, kontrol dari luar, guru berkata, kalau kamu, ini penghukum ya Bapak Ibu, posisi kontrol yang sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu kalau macam 4 orang, awas mah tidak bikin ibu petugas lah, nanti kalian coba, ya kan? Oke, hasilnya apa? Pasti memberontak siswanya, menyalahkan orang lain. Ih, saya ibu masa ibu pas salah, nama teman yang lalu nggak begitu ibu. Akhirnya dia memberontak sama guru, biasanya sama temannya juga, ya. Dan ada murid berkata, biar Jo, atau macam provokasi, biar Jo, nanti Allah ibu marah-marah ulang, ya kan? Kalau di sini konteks bahasanya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahan. Karena kenapa? Paling ibu mau hukum cuma bagi itu, dia mau bikin itu, cuma itu terusnya dia suruh bikin, ya, ya oke. Jadi seperti itu kalau sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, di sini guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu ini lelah sekali, ibu lelah mengatakannya, ibu ini stres, banyak pikiran, dan hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi siswa yang berbohong kepada kita. Dan murid berkata, maafkan saya ibu minta maaf wah. Dan dampaknya apa? Merasa merendah diri. Itu kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Yang ketiga adalah teman. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ibu ingat ibu beri kebaikan sama kamu? Kamu ingat tidak? Nah. Dan murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata bukan itu. Jadi saya pikir di ibu dan di Pak Guru ini saya teman, ternyata cuma begitu. Itu sebagai teman bapak ibu. Artinya dia lebih kepandang enteng ke kita kalau kita terlalu dekat dengan anak-anak kita, ya. Hasilnya apa? Lemah, tidak mandiri, malah ketergantungan. Biar tidak bekerja tugas, ibu Lisa mau kasih maaf, ibu Lisa mau ajak polisi orang menarik. Sepertinya bukan seperti itu ya. Harus kita lebih tegas lagi. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru berkata, apa peraturannya? Peraturan di dalam kelas. Dan guru berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis ibu. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu kalau sebagai pemantau. Jadi kita memantau tugasnya anak-anak, memantau mereka untuk bekerja, sampai di penilaian aspek. Lanjut untuk yang manajer. Manajer di sini guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ketika ada siswa di pembelajaran kita tanya, kenapa kamu nilai kamu rendah? Apa yang bikin nilai kamu jadi rendah? Pasti dia akan bercerita itu. Dan murid berkata, bagaimana caranya saya untuk bisa memperbaiki Bapak Ibu guru? Jadi dia bertanya, ibu, bagaimana kira-kira apa yang saya mau bikin supaya saya nilai bagus? Pasti gurunya pasti akan bilang, belajar. Dampaknya apa kepada murid? Mengevaluasi bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Oke, lanjut. Dan ternyata dari kelima posisi kontrol restitusi, kita diharuskan, diwajibkan menjadi seorang posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kalau posisi kontrol sebagai manajer, berarti kita, siapa yang bisa jawab? Ibu Dewi bisa jawab? Kalau sebagai manajer apa? Sebagai manajer apa? Posisi kontrol sebagai manajer berarti apa kira-kira Ibu Dewi? Ibu Dewi yang sudah pengalaman mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau kita posisi kita sebagai manajer, kita harus lebih tahu. Ya, baik. Menurut saya, jika guru sebagai manajer, kita harus lebih tahu permasalahan siswa itu sebenarnya seperti apa. Dan di situ kita sebagai manajer harus bukan memberikan petunjuk ya, memberikan berharap agar siswa itu memberikan solusi apa yang menjadi kesalahannya dia, gitu ya, solusi dari dia sendiri.
Jadi seperti itu menurut saya. Jadi ya. Terima kasih Ibu Dewi, berikan aplaus dulu. Jadi posisi manajer itu kita bukan hanya sebagai mengajar, mendidik mereka, tetapi kita bisa memfasilitasi mereka, kita bisa menerapkan apa yang mereka lakukan kemarin dari nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang mereka sudah sepakat bersama di dalam kelas. Karena pada umumnya ketika pembelajaran itu kalau kita tidak terlebih dahulu memiliki nilai-nilai keyakinan, rasa hambar pembelajaran. Agar supaya pembelajaran juga ya minimal menarik ya, supaya mereka juga tahu disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya mau bertanya di sini Bapak Ibu. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa dinamakan dengan keyakinan kelas? Di sini? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa? Kelas kan itu kan kadang-kadang bisa mau langgar. Ya. Tapi kalau kita sudah yakin, keyakinan kelas kita sudah sepakat, kita yakin, maka tidak ada yang namanya pelanggaran. Ya. Tapi kalau peraturan bisa dilanggar, bisa ditaati dan bisa dilanggar. Menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Siti. Nah, kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Begini Bapak Ibu ya, ketika kita berbicara tentang peraturan kelas, berarti hanya kita yang menerapkan itu, menginginkan. Artinya kita secara egois, kita backing untuk orang punya peraturan, kita kasih sama siswa. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Harusnya kita menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan di dalam kelas. Itu kesepakatan antara siapa? Antara saya dengan murid seperti yang kita lakukan waktu awal-awal pertama, ya, kesepakatan forum. Jadi di sini bukan yang namanya peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Saya dengan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan itu akan kita terapkan sama dengan di pembelajaran di kelas, ya. Jadi itu jawabannya Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini ada yang saya tulis, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkannya. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi membentuk sebuah keyakinan kelas tidak perlu kita harus sampai 10, ya minimal 5 lah, maksimalnya 5. Karena kalau misalnya kita membuat banyak, otomatis jangan sampai siswa juga akan ya melanggarnya. Minimal yang kita mudah ingat, karena biasanya manusia itu lupa, ya. Oke, sekarang segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini segitiga restitusi, Bapak Ibu juga sudah pernah menerapkannya. Di sini ada contoh video penerapannya. Segitiga restitusi ada 3 Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar dalam kelas aman-aman aja, atau ada siswa yang punya masalah terlambat di dalam kelas, atau tidak mengerjakan tugas, atau tidak menghargai pendapatnya temannya di dalam kelas? Bapak Ibu ada? Bapak Ibu, Ibu Fardin ada di dalam kelas? Apakah Ibu Fardin pernah merasakan satu siswa yang dia itu kayak datang terlambat, baru keributan? Nah, kira-kira apa Ibu Fardin yang lakukan ketika siswa itu datang terlambat, baru ribut di ruang kelas? Apa yang Ibu Fardin bikin? Terima kasih. Apabila saya menemukan siswa yang datang terlambat, saya menanyakan terlebih dahulu alasannya mengapa terlambat. Kemudian dia ribut. Saya mencari tahu mengapa sampai dia membuat keonaran. Begitu. Terima kasih. Timbul terlambat. Ada solusi. Gimana? Timbul terlambat.
Solusinya saya memberi nasihat kepada anak tersebut, semoga kedepannya tidak terlambat lagi. Jadi memberikan nasihat sama dengan memberikan nasihat kepada diri saya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Martin. Aplaus dulu, aplaus dulu. Oke, Allah. Oke, jadi setiap pembelajaran itu pasti kita akan menemukan permasalahan dalam kelas, ya. Menstabilkan identitas. Ini saya langsung saja tanpa berlama-lama saya langsung putarkan videonya. Di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang 3 komponen. Menstabilkan identitas, ini adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas pembelajaran seni budaya di pagi hari. Jadi saya mengajak mereka untuk untuk datang ke teman saya. Apa itu perbuatan yang salah? Iya, dia Bapak jaga ibu sudah maafkan. Semua itu pasti punya salah. Sama seperti ibu juga selalu melakukan kesalahan. Tapi di sini ibu ingin mencari solusi permasalahan jangka yang selalu terlambat masuk ke dalam pembelajaran seni budaya. Ibu mau tanya Jaka, kira-kira bisa ceritakan kenapa Jaka selalu terlambat masuk pada saat pembelajaran seni budaya? Oh, berarti Jaka kalau mau nari suka main game dan akibatnya. Oke Bapak Ibu, di situ tadi menstabilkan identitas itu kita menanyakan kabarnya anak dulu terlebih dahulu, ya kita tanya apakah anak ini sehat. Setelah itu kita tanya kenapa dia selalu terlambat. Setelah kita tanya selalu terlambat, apa alasannya terlambat? Alasannya tadi di video itu dia begadang main game, ya, sehingga dia datang pagi terlambat masuk pembelajaran seni budaya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita sebagai guru tidak harus ngana ini, jangan. Iya, ibu tahu kamu itu sangat mencintai permainan game itu. Ibu tidak larang kamu untuk bermain game. Cuman kamu tahu, kesehatan kamu juga perlu dijaga. Kasihan orang tuamu. Kita perlu memberikan motivasi seperti itu. Jadi mereka berpikir bahwa, oh iya, tidak boleh kita begadang. Betul yang Ibu Lisa bilang ini. Dan kita mencari solusinya. Kita kembalikan ke anak itu. Kira-kira Jaka kalau selalu terlambat solusinya seperti apa? Oh, solusinya Ibu, saya tidak akan main game lagi. Mungkin saya akan kurangi dan saya akan cepat-cepat bangun pagi. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa? Kita flashback lagi. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama? Menghargai waktu, disiplin waktu, menghargai guru juga. Nah, jadi ketiganya itu harus kita terapkan pada siswa yang bermasalah. Dan terakhir adalah penutup. Nah, penutup di sini adalah penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan untuk hari ini terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang saya ikuti saat ini pada modul 1.4 ya, budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan insya Allah seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Bapak Yato bisa terinspirasi, bisa menerapkan kepada anak-anak kita agar sekolah kita, anak-anak kita juga tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter seperti profil pelajar Pancasila sesuai
kita, berkarakter profil pelajar Pancasila. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti guru pendidikan guru penggerak. Semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Demikian, mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, bisa bersama duka di pertemuan yang berkah untuk pembelajaran sendiri. Nah, untuk kelas 2, sebelum kita masuk pembelajaran, ibu mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Tapi hari ini kalian sehat atau ada yang tidak enak badan? Jadi hari ini ibu absen dulu. Kira-kira siapa saja yang tidak hadir? Coba disebutkan nama-nama yang tidak hadir. Evan Ayani. Oke. Siapa lagi? Oke, siapa lagi? Paldo. Kenapa ibu yang tidak hadir? Sakit. Sakit. Ada yang apa? Ada. Nah, untuk teman-teman kalian yang saat ini sedang sakit, kita doakan insya Allah diberikan kesembuhan. Amin. Pembelajaran selanjutnya bersama-sama. Amin. Anak-anakku, jadi untuk kelas 2, ibu mau sebelum kita masuk materi tentang seni tari, jadi kelas 2 harus memberikan sebuah bentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Karena penting kan? Ya kan, penting kan satu bentuk keyakinan kelas penting sekali. Nah, kira-kira kenapa saya mengatakan itu penting di dalam proses pembelajaran? Siapa yang bisa? Ya, silakan berdiri ya di stopnya. Karena suatu kelas pada keyakinan kelas itu membuat kita agar tidak bermasalah kepada semua guru atau peraturan. Tetapi benar dalam kesepakatan kepada keyakinan kelas agar kita merangkum semua kelas untuk kita bersama. Ya, betul sekali. Berikan aplaus dulu. Betul ya, jadi beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas berarti hanya guru yang memberikan peraturan kepada kalian dan kalian hanya menyetujui. Ya, kalau yang namanya keyakinan kelas, kalian benar-benar berusaha dan bertanggung jawab untuk meyakini atas apa yang akan kalian terapkan di pembelajaran, terutama pembelajaran seni budaya. Paham ya? Jadi keyakinan kelas itu penting kita terapkan di dalam pembelajaran. Ketika kalian melanggar keyakinan kelas, berarti kalian apa? Tidak memiliki nilai-nilai keyakinan. Kalian melanggar yang kalian yakini, ya. Nah, nilai-nilai keyakinan seperti apa yang akan kalian berikan atau kalian buat di pembelajaran seni budaya? Ini nanti ibu akan kasih kalian. Di sini ada yang namanya sikot yang berwarna-warni. Jadi silakan anak kelas 10 memberikan satu saja ya, satu saja. Setiap siswa memberikan satu pendapat atau membuat kira-kira
Selanjutnya nanti kita bacakan sebentar ya. Jadi intinya dalam keyakinan kelas itu kita harus mendapatkan 5 keyakinan kelas. Yang pertama tadi sudah disebutkan tadi, tidak makan dan minum di dalam saat pembelajaran langsung. Yang kedua boleh ya? Ini rata-rata semuanya hampir sama ya. Tidak makan, tidak ikut, ya, kita semua harus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru dan tidak bisa melanggar, tidak bisa main HP selagi itu menjelaskan dan tidak bisa berbicara. Iya, tidak boleh bermain HP ya. Tidak bisa bermain HP ketika proses pembelajaran, kecuali kalau ada perintah dari saya, dari ibu, silakan kalian akses tugas-tugasnya di internet, bisa di Google atau di YouTube. Ayo, sama Sofian. Adik. Albert. Nah, oke. Perhatikan dulu sini mana buat telepon bisa pakai kelas. Tidak ada yang melanggar. Ya, berarti kalian betul-betul tidak berusaha untuk bertanggung jawab tentang nilai keyakinan yang apa yang saya. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama adalah tidak makan dan minum ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tidak main HP. Tidak main HP ketika apa? Proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, saling menghargai pendapatnya orang lain, ya kan? Yang keempat, tepat waktu dalam pengerjaan tugas. Yang kelima, pakaian harus rapi, ada di dalam rok atau di dalam celana. Bisa sama-sama kita sepakati untuk keyakinan kelas kita hari ini? Bisa ya? Oke, jadi setelah kalian membuat sebuah keyakinan kelas dengan ibu, berarti kalian akan menandatangani di atas mejanya saya, di atas meja guru, semua siswa yang sudah sepakat, yang sudah memberikan satu pendapat pembuatan keyakinan kelas. Bisa ya? Oke, jadi ibu minta setelah menulis atau menempelkan di papan tulis, saya minta dari si Brenda maju kemari, tanda tangan, tulis kelas supaya ada bukti kalian sudah meyakini kesepakatan kelas di pembelajaran sebelumnya. Boleh ya? Nama saya itu dari kelas 2. Saya dari kelas 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Putra Utia Rahman dari kelas 12. Halo, nama saya Syuria Sufania Gomez, saya dari kelas 12.
Perasaan saya ketika mempelajari kelas, saya sangat senang. Saya sangat senang dan lebih semangat untuk menaati keyakinan tersebut. Perasaan saya sangat senang karena saya bisa mengungkapkan pendapat-pendapat saya. Perasaan saya sangat senang. Kelas membuat saya sangat senang. Menurut saya sangat penting karena keyakinan kelas akan membuat kita sebagai siswa menjadi siswa yang disiplin dan teratur. Saya sangat penting karena itu dapat membuat siswa menjadi lebih disiplin dan teratur. Sangat penting. Ya, sangat penting. Menurut saya sangat penting karena di kelas dibuat supaya kita tidak memiliki pendapat satu orang saja atau peraturan dari guru saya, tetapi kita melingkup semua pendapat dari seluruh siswa untuk kita jadikan sebagai kesepakatan kelas. Karena itu dapat membuat siswa menjadi lebih termotivasi sesuai harapan guru. Penting karena kalau tidak ada keyakinan kelas, proses pembelajaran tidak akan menyenangkan. Keyakinan kelas membuat saya termotivasi.